Kenapa ya dalam hidup ini ada orang yang kayaknya susah banget untuk menjadi orang maju? Apakah itu adalah diri kamu? Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya di sini, teman kamu dan sahabat baik kamu pastinya dari Pagar Kehidupan. Kali ini kita akan berbicara mengenai suatu hal yang sangat seru banget, yang didasari oleh pengalaman para sahabat Pagar Kehidupan yang banyak bertanya di bagian komentar video saya di YouTube. Banyak orang penasaran, Mas bro, kenapa sih dalam hidup ini kok gue susah banget untuk menjadi orang maju gitu? Padahal gue udah bersedekah, padahal gue udah berbuat baik, tapi kok kayaknya hidup gue mentok-mentok aja, bahkan seolah-olah cenderung yang maha kuasa tuh tidak memberikan gue jalan. Apa yang salah dengan hidup gue? Nah, apa itu yang ada dalam pikiran kamu saat ini? Kalau memang itu, ini adalah hari keberuntungan kamu. Karena di video ini, saya akan membongkar. Saya akan membongkar satu rahasia besar yang dengan izin Tuhan akan membuka cakrawala pikiran kamu mengenai suatu hal yang disebut dengan kemajuan. Nah teman-teman, pernah nggak sih dalam pikiran kamu terbersit sebuah pertanyaan? Kenapa ya? Kok gue dari dulu nasibnya gini-gini aja? Bahkan kalau dikasih grafik kehidupan mas bro, grafik kehidupan gue tuh sekarang menurun gitu. Kenapa? Ada apakah dengan gue? Apakah gue terkena karma? Atau jangan-jangan gue terkena kutukan? Waduh. Sebenarnya kabar gembiranya teman-teman, itu sama sekali bukan karma dan sama sekali bukan kutukan. Tapi itu adalah sebuah hal yang bisa dijelaskan secara ilmiah menggunakan ilmu pengetahuan. Penjelasannya adalah begini. Dalam hidup ini teman-teman, kita semua selalu disayang oleh Sang Pencipta. Betul, Sang Pencipta yang Maha Kuasa selalu mencintai setiap makhluknya, termasuk juga kamu dan juga saya. Salah satu bentuk kasih sayang dari Sang Pencipta kepada kita adalah selalu diberikannya setiap makhluk yang namanya rejeki. Bener, ini sebuah fakta loh. Kamu sadar atau enggak, setiap makhluknya selalu diberikan rezeki. Nah, sekarang saya mau nanya dulu sama kamu. Menurut kamu, rezeki itu apa sih? Bener, coba kamu jawab deh. Rezeki itu apa? Oh, rezeki itu yang namanya uang mas bro. Betul. Rezeki itu termasuk kesehatan juga mas bro. Bener, semua yang kamu katakan tentang rezeki itu betul. Tapi sadar nggak sih, ada satu hal yang kamu nggak sadar selama ini, yang sebenarnya merupakan bagian dari rezeki, tapi kamu tuh nggak pernah mikir bahwa itu rezeki. Hal apa itu mas bro? Hal itu yang disebut dengan kesempatan. Bener, kesempatan itu juga rezeki loh teman-teman. Banyak orang-orang di sekitar saya, bahkan juga kamu, sekarang baru mau menganggukkan kepala, pertanda sadar gitu, bahwa memang bener juga ya mas bro. Kesempatan itu memang rezeki loh. Nah, kamu tahu nggak kenapa kesempatan saya bilang sebagai sebuah rezeki? Kesempatan itu adalah sebuah peluang yang diberikan oleh Sang Pencipta supaya hidup kamu menjadi lebih baik. Tapi sayangnya, dengarkan baik-baik, nggak semua orang itu punya mental menjemput rezeki. Kebanyakan orang-orang di sekitar saya yang nasibnya mohon maaf susah atau jelek, itu punya mental suka menolak rezeki. Contohnya bagaimana mas bro? Contohnya gini. Pernah nggak kamu mengalami atau melihat orang yang ketika mendapat berkah selalu aja dia menolak untuk menjemputnya? Contoh, misalnya kamu lagi jalan sama teman-teman kamu, lagi enak-enak ngobrol, kamu lagi butuh duit, tiba-tiba teman-teman kamu ngajakin, bro, ayo dong kerja sama kita ada lowongan nih di kantor, ayolah, kan lu juga pinter orangnya, kerja yuk sama kita. Nah tiba-tiba, bukannya kamu menjemput rezeki yang ditawarkan oleh teman-teman kamu malah mengatakan, aduh, gua mah gak sanggup bro, kan gue cuma lulusan SD, nanti kalau gua gagal gimana? Enggak deh, gua mundur aja deh. Akhirnya dia mundur, karena dia mundur kesempatannya hilang. Pernah gak kamu menjumpai orang seperti itu? Atau jangan-jangan kamu nih yang seperti itu? Kalau saya pernah loh melihat di depan mata kepala saya sendiri orang-orang seperti ini. Termasuk juga sahabat Pagar Kehidupan. Saya setiap hari selalu melihat komentar-komentar yang kamu tuliskan di video-video saya di Pagar Kehidupan. Dan saya sedih teman-teman.
Loh kok sedihnya kenapa tuh Mas Bro? Sedih karena ada yang komentar di YouTube yang menunjukkan bahwa dia itu punya mental menolak rezeki. Lah emang bisa kelihatan dari komentar Mas Bro? Bisa, komentar itu begini. Contoh, saya sudah memberikan video di Pagar Kehidupan, ada teorinya, ada prakteknya. Kalau kamu mau maju, prakteknya ada. Kalau kamu mau mendengarkan sekedar teorinya, teorinya pun ada. Tiba-tiba ada orang komentar di YouTube dengan komentar begini. Halah Mas Bro, kalau teori mah gampang, praktek gak semudah omongan Mas Bro, cupu. Begitu saya baca komentar ini, saya sama sekali tidak sakit hati, tapi saya justru sedih. Sedihnya kenapa? Karena orang ini menolak kesempatan untuk menjadi lebih baik. Di depan mata udah ada sebuah cara yang tinggal dia praktekin. Tinggal dia praktekin gratis, gak usah bayar. Tapi bukannya dia praktek, dia udah berpikir negatif duluan dan akhirnya tidak jadi maju, tidak jadi praktek. Akhirnya hidupnya pun karena dia tidak praktek, tidak ada kemajuan. Kasiannya kenapa? Karena dia sedang merusak hidupnya sendiri dengan sikapnya sendiri. Aduh. Nah sekarang, saya tanya sama kamu jujur deh, pernah gak sih kamu menghadapi sebuah pilihan, kemudian kamu lebih banyak mundurnya gitu, lebih banyak kaburnya gitu, lebih banyak berpikir negatifnya sebelum kamu mencoba, pernah gak? Kalau kamu jawab pernah, itu loh yang menyebabkan kamu tidak maju-maju. Kenapa? Karena selama ini, kamu tuh menolak kesempatan. Udah nolak kesempatan, udah gitu nyalahin Tuhan lagi. Tuhan tuh gak adil sama gua Mas Bro. Temen gua udah pada maju Mas Bro, tapi gua gini-gini aja. Duit gua tuh tiris. Udah keluarga gua susah, ekonomi makin buruk. Wah, ceritanya banyak banget. Padahal yang salah dia. Karena dia tidak pernah mau mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan. Apakah kamu pernah seperti itu? Atau jangan-jangan saat ini kamu sedang berada dalam kondisi seperti itu? Teman-teman, saya sebagai sahabat kamu ingin kamu menjadi lebih maju. Dan cara menjadi lebih maju itu sebenarnya gampang. Setiap kali kamu berdoa, doa kamu itu kan pasti selalu didengar. Setiap kali kamu bersedekah, sedekah kamu pun pasti dicatat oleh malaikat yang ada di samping kamu. Semua perbuatan baik itu ibarat kata seperti saya bilang menanam sebuah tanaman yang berupa amal baik. Pasti nanti tumbuh, hanya masalah waktu. Nah cuman gak peduli seberapa banyak kebaikan, doa, sedekah yang kamu berikan, kalau kamu takut untuk mengambil kesempatan, semua itu gak ada gunanya. Keluhan kamu kan begini, bro, gue udah berdoa bro, gue udah sedekah mas bro, gue udah bersyukur mas bro, tapi kenapa nasib gue gini-gini aja mas bro. Setelah saya telusuri, ternyata penyebabnya satu. Setiap kali yang Maha Kuasa ngasih rezeki berupa kesempatan, dia mundur, dia takut, akhirnya gak kemana-mana. Karena gak berani ngambil kesempatan, rezekinya pun gitu-gitu aja, akhirnya mentok lagi. Nah sekarang saya akan membahas satu persatu. Kira-kira kenapa sih lu, kenapa sih kamu, yang mendengarkan suara saya dan menonton video saya, kenapa kamu bisa takut yang namanya mengambil kesempatan? Saya juga pernah menjadi kamu, saya juga pernah menjadi orang yang takut mengambil kesempatan, dan saya akan jabarkan alasannya satu persatu di sini sekaligus memberikan obat penawarnya. Oke, dengarkan baik-baik. Yang pertama, orang itu menjadi takut mengambil kesempatan karena dia tidak ada pengalaman di bidang itu. Betul apa enggak? Misalnya gini, kamu lagi berdoa sama Yang Maha Kuasa, abis itu sedekah. Kamu berharap doa kamu dijawab oleh Yang Maha Kuasa dengan jawaban yang benar-benar bisa merubah hidup kamu. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ketika kamu sedang kumpul bersama teman-teman kamu ada yang bilang, coba yuk kamu kerja sama gue, lu kerja deh sama gue. Kebetulan ada lowongan, tapi di bidang marketing. Nah celakanya teman-teman, kamu tidak ada pengalaman sama sekali di bidang marketing. Otomatis karena tidak ada pengalaman sama sekali, kamu muncul keraguan. Aduh, gue kan bukan anak marketing, latar belakang gue akuntan. Nanti kalau gue jadi marketing, gue jadi orang yang dibully lagi sama klien-klien gue. Ntar gue kalau salah dibilang mirip kura-kura ninja lagi. Aduh, gue takut ah. Akhirnya kamu mundur.
Kenapa kamu mundur? Karena kamu tidak merasa ada pengalaman di bidang itu. Pernah kamu mundur gara-gara alasan itu? Saya pun pernah. Nah, obatnya bagaimana? Obatnya gampang banget, cuman terdiri dari 6 kata. Bener, cuman terdiri dari 6 kata. Apa itu mas bro? Obatnya adalah coba saja dulu, lihat saja nanti. Kamu ikuti saya, ayo. Coba saja dulu, lihat saja nanti. Ayo ucapin lagi deh biar mantep. Coba saja dulu, lihat saja nanti. Maksudnya apa mas bro? Maksudnya gini, semua orang itu sebenarnya gak perlu harus ada pengalaman loh teman-teman untuk yang namanya mencoba hal baru. Bahkan saya punya sebuah fakta yang mungkin lucu tapi bener. Faktanya adalah begini, mungkin gak kamu bakal punya pengalaman kalau kamu gak maju? Sekali lagi saya tanya, mungkin gak lu bakal punya pengalaman kalau lu gak maju? Kamu pengen punya pengalaman di bidang apa? Pengen punya pengalaman di bidang memasak. Mungkin gak kamu punya pengalaman di bidang memasak kalau kamu tidak pernah mencoba untuk memasak? Mungkin gak? Kamu pengen punya pengalaman di bidang apa lagi? Kamu pengen punya pengalaman di bidang presentasi. Pernah gak kamu kepikiran bahwa gak mungkin lagi gue bakal punya pengalaman di bidang presentasi kalau gue gak berani nyoba presentasi? Masuk akal gak? Masuk akal kan? Jadi satu-satunya obat seandainya kamu ingin mengobati takut kamu hanya karena tidak berpengalaman, cuma 6 kata tadi. Coba saja dulu, lihat saja nanti. Nggak usah dipikirin, coba dulu. Belum tentu lu gagal, kalaupun gagal kan jadi pengalaman. Bener apa enggak? Nah, gimana? Mantep kan? Iya, sebenarnya simple lagi. Kamu sih sukanya ribet. Nah, lanjut lagi yuk. Alasan kedua yang membuat kamu selalu menolak kesempatan adalah apa? Betul, kamu merasa diri kamu tidak layak. Ini paling sering dan ini paling menyedihkan. Ini menjadi masalah sejuta umat ini, penting. Nah kebetulan masalah ini berhubungan juga dengan kisah nyata teman saya nih. Jadi saya punya teman, kita sebut saja namanya Randy. Teman saya Randy ini, mohon maaf, nasibnya kurang bagus teman-teman. Kurang bagus nasibnya ini bukan karena dia kena kutuk atau karma atau sumpah serapah, bukan. Tapi kurang bagus nasibnya ini disebabkan karena dia sendiri. Jadi gini, dia itu punya kesukaan, punya passion yang di bidang fotografi. Dia suka banget dengan fotografi. Tapi pekerjaan dia saat ini, dia bekerja sebagai seorang bankir di bank. Bayangin ya, dia passionnya, kesukaannya, talentnya di bidang fotografi. Tapi dia sekarang pekerjaannya sebagai seorang bankir di bank. Nggak nyambung sama sekali. Semenjak 3 tahun yang lalu, saya beserta teman-temannya juga yang lain pernah berkata, udah waktunya Ren, lu keluar dari kantor, lu mulai bisnis fotografi. Saking kita pengennya teman-teman mendukung si Randy ini untuk menjadi seorang fotografi, kita sampai ngundang loh orang-orang fotografi yang udah ahli, udah expert untuk ngobrol sama dia. Sampai segitunya. Intinya dia tinggal mulai doang, tinggal maju doang teman-teman. Dan kamu percaya teman-teman, semua usaha kita itu sia-sia karena dia tidak mau sama sekali menuruti passion dia, tidak mau mengambil kesempatan yang sudah di depan mata dia untuk menjadi seorang fotografer. Tidak satupun diambil. Apa hasilnya? Hasilnya, sekarang mohon maaf, dia kesulitan ekonomi, keluarganya susah, dan sangat butuh bantuan. Dari situ saya mikir, seandainya temanku si Randy ini dari 3 tahun yang lalu sudah mulai merintis bisnis fotografinya, saya yakin pasti dia udah kaya. Karena pekerjaan yang didasari cinta dan fokus pasti menghasilkan untung yang luar biasa. Itu pengalaman saya. Nah dari sini akhirnya saya bertanya, kenapa sih lu Ren tidak berani mengambil kesempatan? Jawabannya sepele, karena gua ngerasa gak layak. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu? Kamu ada gak nih yang diantara kamu yang nasibnya sama kayak Randy?
Udah dari bertahun-tahun lalu disuruh sama temen lu, sama keluarga lu, bahkan lu sendiri udah pengen nyoba tapi gak berani, hanya karena ngerasa diri lu tuh gak layak lagi untuk ngejalanin itu. Ada di antara kamu begitu? Kalau ada, saya punya penawarnya, dan penawarnya ini efektif banget. Penawarnya ini saya sebut sebagai bayangan ajaib. Benar, resep penawarnya ini adalah bayangan ajaib. Bayangan ajaib itu begini. Sekarang kalau kamu masalahnya adalah sama seperti teman saya Randy tadi, saya minta tolong kamu ambil kedua foto orang yang kamu sayang banget. Saya ambilkan contoh ceritanya, ambillah foto orang tua kamu atau anak kamu. Kalau kamu belum punya anak, ambil foto kedua orang tua kamu, baik yang masih hidup atau yang mungkin sudah meninggal. Ambil sekarang juga. Ambil. Boleh dari foto handphone, boleh dari pas foto, apapun pokoknya bentuknya. Intinya foto mereka. Kita praktek bareng ya, saya tungguin. Silakan ambil fotonya. Pause dulu video ini sebentar. Nah, sudah ya? Oke. Sekarang saya minta tolong kamu pegang foto itu di tangan kanan. Ingat, pegang foto itu di tangan kanan. Kemudian kamu pandangi foto itu dengan pandangan yang sefokus-fokusnya. Sekarang saya minta tolong kamu pandangi deh mata. Betul, kamu pandangi mata yang ada di foto itu. Pandangi mata orang yang ada di foto tadi, yaitu foto orang yang kamu sayangi. Pandangi hanya matanya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, tolong kamu jawab jujur dalam hati. Kamu sadar gak sih seberapa sayang orang yang ada di foto ini sama kamu? Kamu sadar gak sih seberapa cintanya nih orang yang ada di foto ini sama kamu? Pandangi terus matanya, lebih dalam lagi. Kamu tega gak sih melihat kedua mata ini mengeluarkan air mata hanya karena kamu takut, kamu susah, kamu tidak berhasil? Kamu tega gak melihat kedua mata yang di foto ini mengeluarkan air mata hanya karena kamu takut? Nah, sekarang sambil kamu memandangi foto tadi dan pandangi tetap kedua matanya, saya minta tolong kamu ikuti perkataan saya. Ikuti menggunakan perkataan yang bisa didengar telinga kamu. Ikuti. Perkataannya adalah begini. Aku minta maaf. Maafkan saya. Kamu ikuti. Maafkan saya. Pandangi mata itu. Katakan lagi. Maafkan saya. Maafkan saya. Katakan lagi. Maafkan saya. Saya pengecut. Katakan lagi. Maafkan saya. Saya mau berubah. Maafkan saya. Selesai. Kalau kamu ingin menangis, tidak masalah, itu normal. Pandangi kedua mata yang ada di foto tersebut. Nah, sekarang sambil kamu memandangi kedua foto tersebut, sambil kamu memandangi matanya, kamu jawab pertanyaan saya kembali dalam hati aja. Pertanyaan saya begini. Kamu mau gak sih membuat orang yang ada di foto ini menjadi bahagia karena melihat kamu pun bahagia? Kamu sadar gak? Apa sih yang paling diinginkan orang yang ada di foto tadi? Yang paling diinginkan oleh orang yang ada di foto tadi itu kebahagiaan kamu lagi. Bukan cuman kekayaan kamu. Kekayaan kamu itu nomor 3. Yang paling mereka inginkan itu kebahagiaan kamu. Dan kebahagiaan kamu itu adalah ketika kamu mau merespons jawaban Tuhan. Dengan banyaknya kesempatan yang datang, kamu ambil tuh kesempatan. Jangan ditolak lagi. Ya, nah sekarang kamu janji. Sambil kamu tetap memandangi foto itu, kamu janji kepada saya bahwa kamu akan mencoba. Paling enggak 3 langkah dulu deh. Ambil kesempatan, coba 3 langkah. Kalau memang gagal, silakan mundur. Tapi saya minta tolong, demi orang yang ada di foto tadi, demi orang yang kamu cintai yang ada di foto tadi, kamu coba dulu ambil kesempatan 3 langkah aja. Kalau gagal, saya salah, kamu mundur. Tapi biasanya
Percaya atau enggak, kalau kamu mau mengambil 3 langkah saja, biasanya keberhasilan itu akan terlihat secara jelas. Hanya 3 langkah nyata. Silakan dicoba. Gimana? Mantap ya? Nah itu yang paling maut. 2 alasan kenapa biasanya orang itu menolak kesempatan. Apakah cuma 2 itu saja? Tidak, ada satu lagi teman-teman. Ada satu lagi yang sering kali kamu lakukan secara tidak sadar yang membuat kamu jauh dari yang namanya keberuntungan. Yaitu ketika kamu menolak kesempatan karena kamu terlalu banyak menganalisa sebelum bertindak. Betul apa enggak? Nah yang nomor 3 ini nih sama seperti sahabat Bagar kehidupan tadi. Yang belum praktek udah ngeledekin saya cuman teori. Padahal di video itu ada praktek. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan itu cuman teori kalau di situ ada prakteknya? Jawabannya karena lu belum nyoba, tapi udah mikir, udah ngomong. Itu yang membuat lu jadi susah terus. Bener apa enggak? Nah sekarang, cara ngobatin yang nomor 3 ini gampang. Obatnya cuma 1. Sekarang kamu angkat kedua tangan kamu. Saya akan menggunakan teknik NLP untuk menghipnotis kamu menjadi pribadi yang lebih banyak action dibandingkan menganalisa. Sekarang angkat kedua tangan kamu. Ya, angkat kedua tangan kamu. Kemudian menggunakan kedua tangan itu, kamu sentuh kepala kamu. Sentuh kepala kamu sekarang. Kemudian kamu katakan sebuah perkataan, ikuti saya ya. Ikuti perkataan ini. Ini, kamu tunjuk kepala menggunakan kedua tangan. Ini tidak sama dengan ini, kamu tunjuk mata. Sekali lagi ya, kita ulang ya. Kamu tunjuk kepala. Tunjuk kepala, katakan, isi kepala gue, sambil tunjuk kepala, tidak sama dengan apa yang gue lihat. Tunjuk mata. Sambil nunjuk mata, kamu katakan, apa yang gue lihat selalu berbeda dengan apa yang gue pikir. Tunjuk kepala lagi. Kemudian kamu kepalkan tangan kanan kamu, kepalkan tangan kanan kamu katakan begini, praktek, sambil kamu kepalkan tangan kanan, praktek itu lebih penting daripada mikir. Kamu tunjuk kepala lagi sambil mengatakan mikir. Sambil kepalkan tangan kanan, kamu katakan, praktek lebih penting daripada mikir. Tunjuk kepala. Ulangi lagi. Praktek, kepalkan tangan kanan, lebih penting daripada mikir. Tunjuk kepala lagi. Kamu katakan lagi, gue mau praktek dulu sambil kepalkan tangan kanan kamu, baru mikir. Karena praktek, kepalkan tangan kanan, itu yang buat gue berhasil, bukan kebanyakan mikir. Tunjuk kepala lagi. Gue bisa. Kamu tepuk tangan. Sambil katakan gue bisa. Tepuk tangan lagi. Gue bisa. Karena gue mau praktek. Tepuk tangan lagi. Katakan gue bisa karena gue mau praktek. Selesai. Di situ saya membentuk alam bawah sadar kamu teman-teman. Supaya mulai detik ini kamu lebih banyak praktek sebelum mikir. Ya, jadi kalau ada kesempatan di depan mata kamu, nggak usah kebanyakan dipikirin, apalagi dikomentarin. Coba aja dulu. Coba aja dulu, karena kesempatan itu rezeki. Udah, itu aja teman-teman. Kamu sadar nggak sih, kita udah 20 menitan loh. Dari tadi membicarakan sebuah hal yang bernama, kenapa sih kok banyak orang susah maju? Ternyata masalahnya sepele ya teman-teman. Hanya karena kebanyakan orang menolak kesempatan dengan begitu banyak alasan. Nah dari ketiga alasan tadi, saya sudah berikan obatnya kepada kamu. Sekarang, ini semua adalah kesempatan emas buat kamu untuk merubah hidup kamu. Saya di sini sebagai sahabat kamu hanya bisa memberikan inspirasi, memberikan jalan, tapi keputusannya ada di tangan kamu sendiri. Kamu ingin merubah hidup? Ayo dong, dengarkan apa yang saya katakan di video ini dan praktekkan sesuai dengan permasalahan kamu. Pasti dengan izin yang Maha Kuasa, hidup kamu akan menjadi jauh lebih baik. Nah sekarang, kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih baik, lihat layar kamu. Ketiga hal yang ada di layar kamu itu bisa kamu klik. Di sebelah kiri ada video,
Di sebelah kanan ada video, dan di tengah-tengah ada tombol subscribe yang bisa kamu klik sekarang juga. Silakan pilih ketiganya, itu semua bisa diklik, dan kamu praktekkan semuanya. Pasti itu semua bisa merubah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Kamu praktekkan ya. Silahkan kamu klik sekarang juga. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.